Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat di rumah ya. Oke, semasa pandemi ini kita harus terpaksa lagi belajar dari rumah melalui Google Classroom dan video YouTube ini ya. Jadi sebelum nanti ada keputusan lebih lanjut, ya bersabar sajalah belajar dari media online ini ya. Nggak apa-apa. Jadi kita kan harus terbiasa mandiri. Karena kalau sudah SMA itu ya sudah mandiri sebenarnya bisa belajar sendiri di rumah. Oke, jadi sambil kita berdoa mudah-mudahan kita bisa cepat bertatap muka lagi di sekolah untuk belajar secara offline. Nah, sekarang untuk matematika wajib di bab pertama di semester genap ini, semester 2 ini adalah kita akan membahas tentang fungsi. Nah, jadi fungsi ini sangat sering kita dengar ya atau sudah kita kenal sejak SMP mungkin tentang fungsi. Nah, jadi kalau materi hari ini sebenarnya itu mirip-mirip sama materi pas SMP kelas 8 sebenarnya. Nah, jadi harus kita benar-benar perdalam karena ini fungsi ini itu nanti sampai kuliah kalau ngambil jurusan matematika itu kalau tidak terlalu paham tentang fungsi itu bisa kesulitan nanti untuk memahami materi-materi yang lain. Oke? Karena dia sangat fundamental sekali ini materi fungsi. Oke, sekarang di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang fungsi, dasar-dasarnya dulu ya. Nah, fungsi itu sebelum kita masuk ke fungsi, kita akan berkenalan dulu yang namanya relasi. Nah, relasi itu apa? Relasi itu adalah hubungan eh, antara eh, dua himpunan yang memiliki arti. Nah, misalnya gini, contoh relasi antara hmm, ini misalnya himpunan H, misalnya Jakarta, kemudian Bangkok, dan himpunan B, jangan H, H berarti kalah ya, yaitu Indonesia, kemudian Thailand. Nah, jadi misalnya ada relasi ada himpunan H sama K, kita buat seperti ini diagram panah. Misalnya di sini Jakarta, ini Bangkok, di sini berarti himpunan K ini isinya adalah Indonesia sama Thailand. Nah, berarti Jakarta ini pasangannya kira-kira yang mana? Ya, kita sudah mengetahui dari pelajaran IPS ya bahwa Jakarta itu kira-kira pasangan Indonesia ya. Kemudian Bangkok ini kan Thailand. Nah, kita bisa tebak ini hubungannya apa? Hubungannya kan ibu kota dari gitu kan. Jadi ibu kota dari Jakarta, ibu kota dari Indonesia, Bangkok ibu kota dari Thailand. Nah, jadi di antara dua himpunan ini memiliki hubungan yang memiliki arti maksudnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil contoh relasi yang lain misalnya kalau di dalam bilangan relasi misalnya eh, kuadrat dari. Nah, jadi relasinya nih ada namanya itu kuadrat dari. Maka misalnya kita punya bilangan di himpunan A itu 1, kemudian 4, kemudian 9, maka kalau kita pasangkan dengan relasi kuadrat dari, maka
1 ini pasangannya apa kira-kira? Ya 1. 4 itu kuadrat dari apa? Kuadrat dari 2. 9 kuadrat dari 3. Nah, itu maksudnya ya relasi. Nah, sehingga relasi itu juga bisa pasangannya lebih dari 1. Misalnya eh apa ya? Misalnya ada relasi yang begini, memiliki faktor. Nah, misalnya kalau memiliki faktor relasinya, misalnya ada himpunan A itu isinya adalah 2, 6 sama ya 2 sama 6 aja lah. Himpunan B 1, 2, 3, kemudian 6 misalnya. Nah, ini relasinya gimana? 2 itu memiliki faktor 1 sama 2, ya enggak? Faktor dari 2 itu kan 1 dan 2. Kemudian 3 enggak ya? 6 enggak. Kemudian 6 memiliki faktor 1, 2, 3, 6. Nah, artinya apa? Kalau relasi itu tidak mesti eh, pasangan ini memiliki satu pasangan di B ya. Tapi boleh jadi memiliki dua pasangan. Contohnya ini yang 2 ini kan memiliki dua pasangan. Yang ini sama yang ini. Adapun juga 3 atau 4 juga nggak apa-apa kalau relasi. 6 ini punya 4 pasangan. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi kalau relasi bebas sebenarnya, tidak ada aturan yang mewajibkan dia memiliki berapa pasangan kalau relasi. Oke. Sedangkan kalau fungsi nanti kita akan bahas. Nah, sekarang ini kalau relasi. Jadi lebih lengkapnya nanti ya dipelajari aja lah. Ini kan materi SMP kita ulang. Nah, sekarang kita akan masuk ke relasi. Begini. Jadi maksudnya ke fungsi ya. Ke fungsi. Kita akan sekarang membahas tentang fungsi itu sendiri. Fungsi. Nah, fungsi artinya apa? Relasi khusus. Nah, relasi khusus ini khususnya di mana? Khususnya adalah relasi yang memasangkan tepat satu. Nah, ini saya garis bawahi atau saya highlight aja lah biar ingat. Tepat satu oke, salah. Kurang. Yang memasangkan setiap anggota. Nah, ini highlight. Jadi, setiap anggota di domain dengan domain atau ya sebut saja nanti himpunan A lah misalnya ya, contohnya himpunan A dengan tepat satu atau tepat satu, kita highlight biar ingat. Pokoknya intinya nih setiap anggota sama tepat satu ini harus diingat-ingat. Tepat satu anggota di kodomain atau kita ambil contoh himpunan B. Nah, jadi fungsi itu adalah relasi yang khusus. Fungsi itu sebenarnya relasi tapi dia punya sifat-sifat yang lebih khusus lagi. Artinya dia memasangkan setiap anggota di A, di himpunan A dengan tepat satu anggota di himpunan B. Contoh misalnya begini. Ada himpunan A dan himpunan B. Ini punya pasangan satu, gitu ya. Ini punya pasangan satu. Jadi ini adalah fungsi, contoh fungsi. Lebih jauh lagi, coba kita ambil beberapa contoh diagram panah berikut ini. Coba tebak
manakah yang fungsi, manakah yang bukan fungsi. Atau relasi lah, kita anggap relasi aja ya, bukan fungsi. Misalnya nih, ada diagram panah seperti ini. Ini ada anggota, ini enggak anggota. Nah, kemudian ada yang kedua begini, AB. Ya, sebenarnya nggak mesti AB sih. Bisa PQ gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya ada kayak gini. PQ misalnya. Ini sini. Nah, kemudian yang keempat misalnya begini. Sini, ini ke sini. Nah, misalnya yang kelima, begini. Nah, coba tebak di antara kelima diagram panah ini, manakah yang fungsi, manakah yang bukan fungsi. Kita tulis yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Nah, yang pertama, fungsi atau bukan? Ingat, apa pengertian fungsi? Yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat anggota satu anggota di B. Nah, sedangkan yang A ini, yang nomor satu ini, yang pertama ini adalah tidak semua anggota A itu punya pasangan. Buktinya ini tidak punya pasangan, berarti dia gugur di syarat yang pertama kan, setiap anggota di A, setiap anggota. Sedangkan ini tidak setiap, ada yang tidak punya pasangan, berarti ini bukan fungsi. Gara-gara ada ini nih yang tidak punya pasangan ya. Kemudian nomor 2. Nah, punya pasangan tidak setiap anggota di A? Oh iya punya. Tapi tepat satu tidak pasangannya. Oh yang ini tepat satu. Tapi yang ini punya dua pasangan. Ini sama ini. Oh nggak boleh. Berarti ini bukan fungsi juga ya. Kemudian yang nomor 3. Ini punya setiap anggota di P punya pasangan nggak? Punya. Oh iya. Ini syarat utama. Kemudian tepat satu enggak pasangannya? Oh iya satu pasangannya. Ini aja pasangannya. Yang ini aja pasangannya. Oh ini gimana nih? Enggak punya pasangan? Enggak masalah. Kalau yang Q kita enggak usah lihat. Pokoknya yang di P ini, yang di domain ini harus semua punya pasangan. Oh iya, berarti ini adalah fungsi. Nah, yang nomor 4 gimana? Yang A, di setiap anggota di A itu punya pasangan enggak? Punya. Oh ini punya pasangan. Ini punya pasangan. Satu enggak pasangannya? Oh iya, A ini satu pasangannya, yaitu yang ini. B ini juga punya pasangan satu. Enggak double kayak yang ini ya. Oh iya, tapi kok B ini punya dua pasangannya? Enggak masalah. Yang penting yang di A, yang di domain ini, yang pangkal panah ini, kalau tanda panahnya ini enggak dilihat ya. Oke, jadi kalau ini tetap dia adalah fungsi. Kenapa? Karena walaupun B ini cabangnya 2, cuma dia ke kiri cabangnya ya. Yang ini kan yang penting fungsi itu adalah yang A ini. Yang A ini punya pasangan semuanya dan dia satu aja pasangannya. Walaupun nanti sama pasangannya itu ya. A ini, yang ini misalnya ini pasangannya, ini juga pasangannya, nggak apa-apa. Yang penting tidak bercabang begini gitu ya. Nah, ini berarti fungsi. Kemudian yang nomor 5. Ya, sama aja sama nomor 4 ya. Jadi, semua ini punya pasangan, semua yang di P punya pasangan, dan yang masing-masing pasangan ini, masing-masing anggota ini cuma satu pasangannya. Ini kan satu, nggak bercabang gitu ya. Nggak bercabang. Ini cuma satu semua. Artinya dia punya satu pasangan di B, di Q. Walaupun yang di Q ini nih satu pasangannya, yang ini aja yang tengahnya ya nggak masalah. Walaupun ini nggak punya pasangan Q ini nggak masalah, yang dilihat hanya di P.
di domain. Oke, ini adalah fungsi. Jadi bedanya itu ya dengan relasi. Artinya relasi itu lebih umum. Boleh dia bebas, pasangannya itu 2, 3, dan boleh ada yang tidak punya pasangan juga gitu. Nah, kalau yang ini, kalau fungsi itu seperti ini, dia khusus relasinya, oke? Nah, sekarang satu lagi deh. Misalnya ada fungsi itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Coba tebak di antara diagram kartesius ini mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Misalnya ini begini ya. Yang pertama begini, kemudian yang kedua begini, yang ketiga gini, yang keempat begini, yang kelima begini, satu lagi deh, yang keenam begini. Oke, yang pertama fungsi enggak? Ya, kita anggap sumbu X ini adalah domain, sumbu Y ini adalah kodomain. Jadi yang ini asalnya ya, awalnya. Ini awalnya. Yang sebelah kiri maksudnya. Semua anggota ini ya. Nah, coba lihat. Ini pasangannya cuma satu ya. Nah, ini aja. Ini aja kan. Dan semua anggota ini punya. Iya enggak? Punya pasangan. Setiap anggota punya pasangan. Berarti ini adalah fungsi. Yang nomor 2 sekarang. Semua anggota punya pasangan nggak? Oh iya, punya pasangan. Punya pasangan. Dan satu nggak pasangannya? Oh iya, cuma satu. Ini. Walaupun misalnya ini sama ini tuh sama pasangannya, yaitu ini kan. Di sini pasangannya yang ini. Ini sama ini tuh pasangannya ini kan. Walaupun dia sama, yang penting ini satu aja pasangannya. Yang ini satu aja sebagai domain. Ya ini satu aja, walaupun ini sama pasangannya, yaitu di sini, di Y-nya yang ini. Nah, berarti ini adalah fungsi. Nah, sedangkan lihat yang ini. Coba kita ambil yang ini, setiap anggota punya pasangan nggak? Nah, ini pasangannya mana? Ini ya. Ada juga lagi. Ini. Wah, berarti ini punya 2 pasangan. Berarti yang di sini juga punya 2 pasangan. Berarti bukan fungsi. Oke, karena ini 2 pasangan. Nah, yang ini gimana nih? Oh, yang ini satu pasangannya nih ini. Tapi yang ini ternyata pasangannya ini sama ini. Kita lihat tuh. Ada 2 ya, ini sama ini pasangannya. Ternyata kalau 2 pasangannya berarti bukan fungsi. Nah, kalau yang ini gimana? Oh, ini pasangannya satu, ini pasangan satu. Oh, jelas, berarti ini adalah fungsi. Kalau ini, ya satu semua ya. Nggak ada double kayak nomor 3 sama nomor 4. Berarti nomor 5, 6, 1, 2 itu semua adalah fungsi. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Sebagai pertemuan pertama di awal kita mengenal tentang fungsi. Nanti kita lanjutkan tentang domain dan nilai fungsi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.